Silahkan duduk. Makasih. Kalau boleh tahu kenapa Bu Sri dipanggil ke ruang BK? Oke, kita ngobrol-ngobrol aja. Sri tadi pelajaran siapa? Pelajaran matematika Bapak Ade, Bu. Bapak Ade, oh matematika. Gimana pelajaran matematika nih? Pelajarannya menyenangkan, Bu, tapi ada tegangnya juga. Tegang? Ya, Kenapa tegang? kurang paham. Sulit untuk ini ya, agak sulit untuk memahami matematika. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, tetap harus semangat untuk belajar matematika. Karena kita kan ketemu matematika itu di manapun pasti ketemu matematika. Sri tadi tanya kenapa dipanggil ke ruang BK. Nanti kita akan ngobrol, sharing-sharing, tapi mungkin kita akan membatasi hanya sampai 45 menit pada kesempatan kita kali ini. Jadi nanti Sri coba untuk mengungkapkan apa aja yang Sri rasa, apa aja yang menjadi kendala, itu diungkapkan aja pada sesi konseling kita saat ini. Kita berusaha untuk saling terbuka. Sri jangan takut mengungkapkan apa yang Sri rasakan, apa yang Sri alami, jangan takut untuk mengungkapkannya. Kenapa? Karena ini cukup antara kita aja. Jadi setelah kita keluar dari ruang konseling ini, artinya tidak ada orang lain yang tahu, cukup Ibu dan Sri aja. Seperti itu. Bagaimana Sri, disepakati kah? Hanya sampai 45 menit aja. Disepakati, Bu. Oke, setuju ya untuk melakukan konseling? Baik. Sebelumnya Ibu minta tolong diisikan dulu. Ini adalah lembar kesepakatan konseling. Boleh diisikan dulu nama, kelas. Artinya dalam kegiatan konseling ini Sri memang bersedia untuk mengikutinya. Oke, terima kasih Sri. Nah, jadi tujuan Ibu memanggil Sri ke sini karena sebelumnya Ibu mendapatkan laporan bahwa Sri ini dalam 1 minggu itu terlambatnya bisa sampai 4 kali, benar nggak? Bener, Bu. Bener, sampai 4 kali dalam 1 minggu. Nah, itu kenapa ya Sri kira-kira? Alasannya tuh Sering apa? Bangunnya gimana? Bangunnya sering terlambat. Bangunnya terlambat. Lalu? Suka ngedrakor di malam-malam. Jadi malam-malam itu suka nonton Drakor, drakor, iya. iya. Oke, sampai jam berapa? 1, Bu. Sampai jam 1? Jam 1 malam. Nonton drakor sampai jam 1 malam. Artinya kan itu begadang ya. Iya. Begadang nonton drakor. Lalu bangunnya jadinya jam berapa? 7.20, Bu, biasanya. Jam 7.20. Bangunnya jam 7.20. Sedangkan kita itu untuk masuk sekolah 7.30. 7.30. Artinya 10 menit Sri harus segera untuk mandi, sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Sempat nggak itu kira-kira? Enggak, Bu. Nggak sempat. Nggak sempat. Lalu biasanya ada yang membangunkan tidak? Biasanya kakak ngebangunin, cuman udah dibangunin tidur lagi, udah dibangunin tidur lagi. Sudah dibangunkan, tapi lanjut lagi. Iya. Dibangunkan, tidur lagi. Kalau di rumah hanya berdua dengan kakak atau Iya, ada yang lain? dengan kakak aja berdua. Hanya dengan kakak. Iya. Oh iya. Belum pernah coba pasang alarm ya? Belum. Belum pasang alarm. Kira-kira ketika Sri bangun jam 7.20 itu berapa cukup waktu tuh untuk sampai ke sekolah? 20 menit itu kalau nggak macet, Bu. 20 menit. Otomatis nih Sri harus berangkat jam 7 tepat, sudah harus berangkat ya seharusnya ya. Iya. Tapi ini bangunnya malah jam 7.20. 7.20. Iya. Lalu untuk kegiatan nonton drakor ini apakah dilakukan setiap hari nih? Setiap malam ya? Iya. Setiap malam. Oh iya. Dari jam berapa ini sampai jam 1 malam itu berapa jam dihabiskan? Mungkin dari habis Isya jam 8-an. Jam 8. Iya. Dari jam 8 sampai jam 1 malam itu nonton drakor. Enggak capek? Capek sih, tapi
Seru. Seru, Tapi iya. seru. Iya. Iya, karena apa ya, penasaran gitu Iya. ya. Oke. Kakak, apakah kakak itu berangkat kerja juga? Iya, berangkat kisaran jam 7 pagi. Jam 7 kakak Iya. udah berangkat. Oh iya. Tapi kakak sudah membangun kan ya? Kakak Udah. itu padahal. Oke, kemudian kira-kira nih setelah jam 7.30 ternyata belum datang juga. Sampai ke sekolah jam berapa tuh biasanya? Sampai ke sekolahnya jam 7.45. Iya. 7.45 baru sampai di sekolah. Iya. Begitu sampai di sekolah nggak langsung masuk kelas dong? Enggak. Enggak, apa Tentu dulu? Hukum dulu. Dihukum dulu di depan. Iya. Berapa menit itu terbuang itu? Sedangkan jam pelajaran pertama 7.30 sudah dimulai. Iya. Otomatis ini ya, berarti tertinggal Kisaran 15 menit. 15 menit. Iya. Tertinggal jam pelajaran pertama. Iya. Kalau sudah ketinggalan pelajaran, resikonya apa? Jelas kesulitan Iya. ya untuk memahami pelajaran yang Eh, tertinggal. berarti Sri ini sering terlambat karena tadi adalah bangun terlambat. Iya. Bangun terlambat ini dikarenakan Ngedrakor. nonton drakor. Nonton drakor. Dan yang Sri alami setelah bangun terlambat dan nonton drakor akhirnya Sri terlambat ke sekolah. akhirnya terlambat ke sekolah. Selain terlambat datang ke sekolah juga tertinggal Pelajaran. pelajaran jam pertama. Iya. Kira-kira mau seperti ini terus nggak? Nggak mau berubah, Bu. Mau berubah? Iya. Kira-kira dari yang Sri sebutkan tadi, mana yang mau dirubah? Tidak terlambat datang ke sekolah. Tidak terlambat Mbak. datang ke sekolah. Supaya tidak terlambat datang ke sekolah, apa yang akan Sri lakukan? Mengurangi nonton drakor. Mengurangi nonton drakor. Ya, Kak. Membatasi jam. Membatasi jam. Bisa nggak kira-kira ini? Bisa, Bu. Harus bisa Iya, ya. harus bisa. Oke, kemudian apa lagi supaya tidak terlambat? Apa yang mau dilakukan nih? Memasang alarm di pagi hari. Oke, berarti yang akan dirubah tadi menurut Sri adalah ini tadi ya, membatasi jam nonton drakor. Kemudian memasang alarm untuk bangun pagi hari, mengurangi begadang dengan tidur lebih cepat. Iya. Itu yang akan dilakukan oleh Sri. Nah, seandainya kita berandai dulu, seandainya Sri mampu nantinya untuk tidak terlambat lagi, kira-kira nih dari Sri apa ya yang bisa Sri dapat untuk diri Sri sendiri ketika Sri nanti akhirnya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Jika dalam 1 minggu Sri bisa merubah kebiasaan terlambat, Sri mengatur jam nonton drakor. Oke. Kalau misalnya tidak berhasil, ayo gimana? Sri tidak nonton drakor lagi. Tidak nonton drakor. Tahan ya, berarti Iya, tidak tahan. nonton drakor. Berarti itu sebuah tantangan untuk Sri. Kalau misalnya berhasil dalam 1 minggu untuk tidak terlambat lagi, berarti Sri boleh nonton drakor. Cuman waktunya dibatasi. Oke, kalau begitu coba kita buat secara tertulis bahwa Sri itu tadi dalam 1 minggu ya, Iya. kata Sri tadi. Ini kira-kira disepakati nggak nih? Ini ada paksaan nggak dari Ibu? Nggak ada, disepakati. Disepakati Iya. ya bahwa Sri akan mencoba untuk merubah perilaku Sri yang sering terlambat. Iya. Supaya tidak terlambat lagi. Artinya Sri berusaha untuk memperbaiki tingkah laku atau perilaku Sri. Nah, untuk itu coba kita mengisi, ini namanya adalah kontrak perilaku.
Jadi di sini nanti Sri menuliskan apa saja sih yang akan kita dapatkan ketika kita berhasil untuk merubah perilaku kita itu tadi. Oke, Iya. boleh silahkan diisikan dulu. Oke, boleh dibacakan dulu. Saya Sri Harnati pada tanggal 24 Juni 2023 menyatakan bahwa setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Saya tidak akan terlambat datang ke sekolah dan memasang alarm, mengurangi begadang, dan berangkat lebih pagi. Ya. Usaha saya dikatakan berhasil jika tidak terlambat datang ke sekolah. Apabila saya melakukannya, saya akan mendapatkan. Saya boleh nonton drakor dengan waktu yang dibatasi. Tanggal berakhirnya kontrak 1 Juli 1 Juli 2023. 2023. Oke. Berarti ini sudah disepakati oleh Sri ya. Iya. Oke. Sekarang Ibu punya tugas untuk Sri untuk membuat jadwal manajemen waktu keseharian Sri. Jadi keseharian Sri dari bangun pagi sampai kemudian berangkat ke sekolah dan akhirnya pulang, lalu kegiatan di rumah sampai malam hari sampai tidur, itu nanti kita jadwalkan di sini beserta jamnya supaya lebih terjadwal dan lebih teratur. Oke, berarti setelah tidur diusahakan kembali lagi dengan rutinitas awal di pagi hari, yaitu bangun pagi jam 6.30. 6.30. Olah, begitu terus kita lanjutkan setiap harinya dengan harapan ini menjadi sebuah kebiasaan. Artinya Sri dapat mengatur waktunya dengan baik untuk mengubah perilaku Sri ini. Nah, ini nanti boleh dibawa oleh Sri untuk pulang. Kalau bisa dipajang di kamarnya. Iya, Iya. betul sekali. Jadi biar Sri lihat, oh ini sudah waktunya nih untuk apa, jam sekian apa kegiatannya, supaya bisa terkontrol setiap harinya. Oke, dari hasil konseling kita hari ini, kegiatan kita hari ini, kira-kira apa nih yang bisa Sri simpulkan? Saya berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah lagi dan tidur lebih cepat, mengurangi nonton drakor dan mengurangi begadangnya. Iya. Dan tidur lebih cepat, mengurangi nonton drakor dan mengurangi begadangnya. Iya. Oke, supaya ini juga ya, dampak kesehatannya pun juga baik kan untuk kita ketika tidur tepat waktu dan pagi tidak terburu-buru ke sekolah. Oke, terima kasih untuk Sri. Nah, Ibu sangat berterima kasih kepada Sri hari ini mau datang ke ruang BK untuk berkonsultasi, cerita-cerita dengan Ibu. Kemudian Sri juga sangat berkolaborasi dengan baik dengan Ibu. Artinya Sri mau menjawab pertanyaan Ibu, Sri mau terbuka dengan apa yang Ibu tanyakan. Ibu sangat berterima kasih sekali. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Sri setelah pertama kali datang ke BK, kemudian berkonsultasi dengan Ibu, bagaimana perasaannya? Sangat lega. Lega. Kira-kira mau nggak datang lagi ke ruang BK? Untuk konseling bisa. Bisa ya, Tapi boleh. kalau ada masalah, ya kalau enggak. bisa untuk berkonsultasi oke, tapi tidak menimbulkan masalah yang baru ya. Iya. Benar sekali. Jadi kalau misalnya memang Sri ternyata perlu sebuah pencerahan atau kita mau diskusi untuk mencari solusi sama-sama, boleh datang ke ruang BK tanpa dipanggil pun juga boleh. Silahkan datang ke ruang BK, temui Ibu, boleh kita untuk saling sharing, cerita-cerita kalau misalnya ada kendala atau hal-hal di luar sekolah pun boleh, silahkan. Nah, itu tadi hasil konseling kita pada hari ini. Ada yang mau Sri sampaikan lagi kepada Ibu? Cukup? Sudah cukup kayaknya. Sudah cukup? Iya. Alhamdulillah, sudah merasa lega tadi ya? Iya, lega. Akhir Ibu minta tolong diisikan ini. Ini adalah evaluasi hasil layanan konseling yang telah Sri laksanakan dengan Ibu hari ini. Yang mana yang sesuai dengan yang Sri rasakan. Oke, terima kasih. Berarti berdasarkan kesepakatan kita, 1 minggu lagi kita coba untuk bertemu kembali
dan mengevaluasi apa yang sudah kita buat kontrak tadi ya. Oke? Oke, Ada Bu. yang ditanyakan lagi cukup? Sudah cukup. Iya. Oke. Kita ketemu minggu depan tanggal 1 ya 1 tadi ya, Juli. tanggal 1 Juli. Oke. Terima kasih atas kedatangan Sri. Semoga bisa menjadi awal untuk perubahan ke yang lebih baik lagi. Oke? Oke, Silakan Bu. kembali ke kelas. Terima kasih Sri. Makasih, Bu.